Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di channel Tier 33. Iya, di video kali ini gue pengen ngebahas impresi soal ban Dunlop Sport Max Q-Lite ini ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip ya. Kita intro dulu. Set. Oke guys, jadi kalau kalian lihat, harus lihat sih sebenarnya, harus lihat dulu video track day-nya, terus sama video time attack-nya, baru ke video ini ya. Nah, jadi ini video kali ini gue mau ceritain impresinya pakai ini Dunlop Sport Max Q-Lite di Sentul Circuit karting, Sentul Karting Circuit ya. Nah, dimulai dari mana ya? Depan dulu deh. Oke, jadi ini depannya itu ukurannya upsize 1 ya, jadi 100/80, tapi belakangnya tetap 130/70. Kenapa upsize? Karena emang ukurannya tidak tersedia yang 90/80. Jadi gua upsize. Makanya di sini bisa kalian lihat ada chicken strip dan ini sisanya masih banyak. Sedangkan di belakang sebenarnya udah rada habis. Ntar kita ke belakang ya, tapi kita ngomongin yang depan dulu. Nah, impresinya kalau kalian lihat video gue yang time attack kan itu gue improve time yang lumayan dari 1942 ke 1 menit 8 detik, 8 gitu ya. Tapi itu sebenarnya kalau gue cari optimal lap time-nya, misalnya gue titik start sama finishnya tuh di titik lain gitu, itu sempat ketemu yang 1 menit 8 detik pas gitu. Jadi bisa dibilang time gue tuh improve 1,4 detik dari time gue sebelumnya. Dimana ini pun sebenarnya di track day kali ini tuh gue banyak handicapnya sebenarnya. Handicapnya apa ya? Terakhir gue track day pakai si GSX ini kan, si Nero ini itu Juni 2022. Terus setelah itu gue pindah ke KTM Duke yang nyaman banget posisinya, terus bannya mahal. Itu udah klop banget di Duke. Tiba-tiba balik ke sini. Nah, balik ke sini pun bisa dilihat footstep-nya naik. Terus stangnya pun berubah jadi turun, ya kan. Terus ya semuanya barulah istilahnya dibanding sebelumnya, GSX sebelumnya. Bahkan itu kan GSX sebelumnya pun itu tahun lalu nih ya, setahun berapa bulan lalu kan. Jadi banyak handicapnya, tapi gue bisa improve lap time 1 detikan lah istilahnya. Kita ambil rata-rata aja dah, 1 detikan gitu dibanding yang waktu itu. Makanya menurut gue ini bahannya untuk track day itu sangat jos. Pas gue time attack itu gue tidak pernah mengalami satupun yang namanya ban depannya slide atau ban belakangnya geser-geser. Kalau geser-geser pun belakang-belakang ada sempet di R10, itu pun cuma 1 kali dan itu normal. Maksudnya bukan yang sampai kayak Swallow SB151 tuh yang di reel gue tuh yang seret gitu. Ini enggak, semuanya normal, kayak cuman kayak ceret gitu. Nah, itu masih terkontrol banget. Jadi ini bisa dibilang sangat jos, dan ini ban cepet panas. Ini aja gue sebenarnya ada bingung. Gue tuh nggak pernah pakai ban TL atau yang non radial itu sampai sekeriting ini nih, lihatin. Ini masih mending sih. Nah tuh lihatin tuh, ini parah nih ya kan. Ini sampai meleleh. Kita ke belakang, lebih, contohnya lebih real lagi melelehnya. Ini belum gue bersihin karena emang bagi gue keren ya. Tuh ini melelehnya tuh apa ya, kalau orang bilang dakian, tapi ini bukan dakian lagi, ini lebih ke meleleh bannya. Tapi melelehnya itu dalam arti bagus gitu ya, maksudnya karena panas dia meleleh dan akhirnya meleleh kayak gini, jadi lengket gitu ke aspal. Makanya ini lumayan proper banget nih buat sirkuit. Bahkan teman gue aja yang membalap dia bilang ini bannya bagus berarti kalau kayak gini ya. Tuh kita deketin, wah gila, ini mantep banget nih. Jadi fokusnya ke rantai sih, fokusnya ke ban woi. Nah tuh ya, ini sangat meleleh tuh, lihat. Nah ya, cuman nah gue nggak tahu nih, gue sebenarnya kemarin pas track day itu karena gue baru balik ke
motor sport lagi dari motor naked. Itu gue mau lumayan rada cepet capek ya, kayak gue lap time attack aja pun berapa lap itu nggak semuanya nge-push gitu, jadi ada cuman 1 lap 2 lap terus miss, 1 lap 2 lap miss, habis itu 1 2 lap istirahat kayak gitu, nggak ada yang full banyak. Jadi makanya gue nggak tahu nih bannya kalau panas tuh jadi nggak enak apa enggak gitu. Kayak ban sebelumnya yang gue pakai kan Maxxis Victra itu, pas pagi-pagi gue time-nya improve, tapi begitu siang malah gue merasa nggak bisa improve karena mungkin bannya udah kepanasan. Nah ini gue nggak tahu karena gue jujur aja belum sempet lama ngetesnya gitu, dan kemarin juga pas buat track day cuman bisa 3 sesi doang, dan itu sesi pagi semua karena siang-siang tuh udah panas dan tiba-tiba hujan sampai sore, makanya nggak gue lanjutin lagi siang dan sore, jadi cuma 3 sesi doang ini. Makanya videonya cuman track day-nya cuma 2 cuman video track day sama video time attack. Biasanya tuh gue bikin time attack-nya ada 2 misalnya gitu, ini cuman 1 ya karena hujan. Nah jadi gue belum tahu nih kalau dipakai lama bannya apakah turun degradasi performanya atau enggak gitu. Tapi impresi pertamanya gue sangat senang dengan ban ini dan sangat rekomen untuk kalian-kalian yang demen miring-miring ya. Mau di jalan raya mau di sirkuit, tapi gue saranin di sirkuit aja. Oh iya, sama satu lagi poin gue satu lagi, ini kan beda ukuran ya depan sama belakang. Nah itu seperti biasa kalau beda ukuran beloknya tuh sebenarnya jadi ada kurang natural gitu loh. Jadi kayak begitu kita miringin motor, depannya tuh minta miring, tapi belakangnya miringnya kayak santai aja miringnya gitu. Nah kalau yang depan tuh kayak tiba-tiba cerot gitu. Nah beberapa kali gue sempet ngikutin kemauan bannya gitu ya, kayak cerot gitu. Itu belum pernah terjadi di track day kemarin, belum pernah terjadi momen geser atau gimana. Ada satu momen yang abis gue base lap itu gue out, itu karena bukan karena gue kepleset, tapi itu karena gue nurutin miringan yang depan terus tiba-tiba keni gue kena gitu. Dan gue udah lama nggak keni down sebenarnya. Track day itu dari Duk itu gue udah jarang keni down. Pas keni down tuh pas awal-awal gue track day masih 1 menit 10 itu karena gue nekat sebenarnya. Terus skillnya belum ada, jadi gue miringin motor banget tapi body position gue masih jelek, makanya bisa keni down tapi lap time-nya jelek gitu. Nah tapi begitu gue benerin body position kan gue jarang keni down, tapi lap time-nya improve. Nah kemarin sempet keni down sekali dan itu gue kaget, makanya gue out habis itu. Tapi itu nggak, pas gue keni down kaget tuh itu pun nggak bikin bannya jadi kaget juga gitu, nggak geser nggak apa. Jadi puas banget sih impresi pertamanya. Cuman reviewnya nanti pas udah track day 3 kali mungkin ya. Terus gue kan juga pakai buat harian ya. Nah gue kan pakai buat harian juga tuh, si Duki juga pakai Sportmax Skillet ya. Nah ini bakal nanti gue ya kita uji coba juga hariannya sekuat apa gitu ya balik lagi ke depan. Ya udah guys, kira-kira intinya gitu. Pokoknya ini ban lumayan rekomen. Terus sama, tapi jangan lupa ya apa namanya, kalau di track day angin bannya diperhatikan karena ini ban TL. Jadi kalau bisa bannya tuh angin bannya lumayan diturunin dulu kalau track day. Contohnya gue pas kemarin tuh gue 65 kilo berat badan gue turunin PSI-nya jadi 22 PSI, depan belakang gue samain. Nah itu baru gue istilahnya dapat grip optimal lah gitu ya. Mungkin gue belum tes juga lebih jauh karena ya tadi gue bilang gue gampang capek, jadi cuman beberapa lap, jadi gue nggak tahu dia naiknya berapa PSI gitu juga nggak tahu. Cuman buat benchmark awalnya segitu aja gue saranin. Terus ini rekomen banget buat track day. Terus buat yang baru pertama kali nyoba track day, aman, safe lah istilahnya. Dengan harga segini udah enak banget buat miring-miring, bikin PD, villa juga dapet. Terus apa lagi ya? Ya udah, mungkin itu aja videonya dari gua. Impresi pertamanya pakai Sport Dunlop Sportmax Skillet ini di sirkuit Sentul karting ya. Ya udah guys, itu aja dari gua. Kalau mau tanya silahkan komen di bawah. Baru mampir jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like video ini gua karena itu ngebantu gua banget. Ya udah, gua Tafir dari TR33 undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Ya dadah, assalamualaikum.